Baiklah, mari kita masuk ke simposium keempat dengan topik Advances in Management of Coronary Artery Disease. Simposium ini akan dipimpin oleh moderator kita Dr. Imade Juniorina Arte, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, dengan 3 pembicara yaitu Profesor Dr. Iwayan Wite, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, yang dilanjutkan oleh Dr. Wayan Aryadana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, dan akan ditutup oleh Dr. Iputu Gede Eka Aryawan, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kita lanjutkan dengan simposium keempat yang akan dipimpin oleh Dr. Imade Juniorina Arta, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Dr. Imade Juniorina Arta, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, lahir di Denpasar 12 Juni 1976. Merupakan lulusan pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 2001, lulusan pendidikan spesialis jantung dan pembuluh darah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2012. Menyelesaikan Fellowship of Invasive Diagnostic and Non-Surgical Intervention and Cardiovascular Critical Care National Cardiac Center Harapan Kita Jakarta Indonesia tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai Ketua Perki Cabang Bali dan Konsultan Kardiak Intensivis dan Kardiologi Intervensi Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular RSUP Sanglah. Baik, untuk selanjutnya acara akan kami serahkan ke moderator kepada Dr. Imade Juniorina Arta, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Kami persilahkan. Terima kasih kepada MC. Om Swastiastu, salam sejahtera. Selamat pagi semuanya, para peserta maupun guru saya, Prof. Wayan Wite dan Dr. Wayan Aryadana. Kita lanjut pada simposium keempat ya, tentang Advance in Management of Coronary Artery Disease. Tentunya kita pada pagi ini, mungkin mohon maaf ada delay waktu, kita ada 3 pembicara ya, secara rasa sudah disebutkan oleh MC, Prof. Wayan Wite, Dr. Wayan Aryadana, dan Dr. Eka. Topik yang pertama, mungkin akan disampaikan oleh Profesor Dr. Iwayan Wite, SPJP Konsultan, FIHA dan FASCC. Beliau adalah mentor saya, orang tua saya, promotor saya pun, kemudian guru saya, kakak saya, dan beliau adalah pendiri kardiologi di Bali. Pendidikan beliau, Prof. Wayan Wite, ini di Udayana, kemudian kardiologinya di Universitas Indonesia, kemudian menyelesaikan doktoral di Universitas Airlangga, kemudian menjadi profesor di Universitas Udayana. Beliau ini udah melanglang buana, Prof. Wayan Wite, jadi sebelumnya sebagai konsultan, lecturer, kemudian sempat menjadi pembantu dekan 1 juga saya tahu, bahwa kemudian terakhir menjadi seorang rektor dan kepala PJT Rumah Sakit Sanglah. Saya rasa kalau dibaca kurikulum PT Profesor ini sangat panjang. Oke, karena waktu, pagi ini beliau akan membawakan tentang topik pertama yaitu Angina, Contemporary Diagnosis and Management. Ada waktu 20 menit, Prof. Silakan Prof. Wayan Wite untuk melanjutkan topik yang pertama. Om Swastiastu. Suara saya kedengaran? Jelas, Prof? Ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Nama budaya, salam sejahtera, selamat pagi. Jadi saya mendapat tugas tentang angina. Bagaimana judulnya Contemporary Diagnosis and Management. Ya, jadi pagi hari ini terima kasih Ketua. Terima kasih juga kepada moderator dan panitia karena mengundang saya sebagai pembicara. Ini lukisan saya yang untuk anti COVID, ya. Jadi judul yang diberikan tadi, kita sekarang mengetahui bahwa penyakit jantung
atau penyakit jantung koroner itu pembunuh nomor satu dan juga menyebabkan kematian atau hilangnya kehidupan, terutama kalau di Inggris datanya ini lebih muda, di bawah 55 tahun. Nah, dan juga angina pectoris, salah satu yang sangat umum dijumpai pada penyakit jantung iskemi. Ya, prevalensi 3-4%. Ya, lebih dari 20.000 kasus baru dan 250.000 lebih tindakan coronary angiogram di Inggris ini, di luar negeri, tiap tahun. Banyak sekali kasusnya, mereka punya catatannya. Kata kunci dari makalah saya ini adalah angina pectoris, contemporary diagnosis and management. Nah, definisi pertama, apa yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner? Sudah sebelumnya, saya kira ini proses aterosklerosis plak yang terjadi pada arteri epikardial, jadi arteri koronaria. Nah, yang penting dalam makalah saya ini adalah bisa obstruktif atau menyumbat, bisa yang non obstruktif. Nah, itu yang terjadi. Nah, menurut ESC guideline, dia sudah merevisi tahun lalu penyakit jantung koroner ini, ya ada yang disebut yang dulu namanya stable coronary artery disease, stable angina, sekarang disebut chronic coronary syndrome. Yang penting dari chronic coronary syndrome ini adalah yakni ada keluhan iskemi dengan atau tanpa obstruksi arteri koronaria. Jadi iskemi dengan non obstructive coronary artery, INOC. Ya. Nah, itu yang baru. Nah, nyeri dada dari dulu sejak Eberton sudah berapa ratusan tahun yang lalu barangkali itu sudah menyebut nyeri dada itu bagian dari penyakit jantung. Nah, ini karikatur saya yang sudah lama, kalau ada sakit dada itu pasti dulu disebut penyakit jantung koroner lah, tidak akan banyak salah. Nah, apa sebenarnya yang disebut angina? Untuk disebut angina yang tipikal harus ada 3 syarat. Ya, 3 syarat, 1, 2, 3. Pertama, constricting discomfort. Artinya ada nyeri dada yang menekan, yang membelit, yang berat, dan seterusnya di dada bagian depan, kemudian bisa ke leher, bisa ke bahu, bisa ke rahang, bisa ke tangan. Nah, ini. Yang nomor 2 adalah biasanya diteruskan oleh exercise, aktivitas fisik. Nah, kemudian di sini hilang dengan kalau dibawa istirahat atau diberikan triglyceril atau glycerol trinitrat itu dalam 5 menit. Nah, ini ketiga syarat ini harus ada. Requires all the 3. Nah, kalau orang tidak dijumpai ketiga-tiganya, apa yang disebut? Ya, pertama atipikal angina, lalu hanya 2 di antara 3. Ya, yang berikutnya kalau hanya 1 dan 3 ada itu disebut non anginal chest pain. Jadi nyeri dada non angina. Nah, yang berikutnya dulu sering sekali stable pectoris itu kita timpakan kepada mereka yang tidak khas keluhannya, tetapi harus disingkirkan dari stable itu kalau tidak ada hal-hal yang lebih memberatkan bahwa itu adalah satu penyakit jantung iskemi atau koroner. Misalnya dari riwayat dan dari adanya faktor risiko. Kalau itu semuanya tidak ada, hati-hati. Nah, yang baru dari guideline yang baru ini dengan chronic coronary syndrome itu adalah biasanya kita salah menyebutkan bahwa ada angina tipikal, atipikal, non angina itu berbeda antara laki dan perempuan. Nah, apalagi ethnic group, tidak ada itu. Jangan mendefinisikan seperti itu. Nah, nyeri dada yang spesifik yaitu seperti tadi, tidak bisa ditunjukkan 1 jari,
bisa menekan, bisa constricting, bisa juga apa namanya ini ditindih benda berat, berat sekali. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang iskemi dan angina, paling tidak ada 3 hal yang berhubungan. Ada sistemik, kardiak, dan coronary. Ya. Yang sistemik itu ada myocardial supply and demand. Ada pulse rate, ada blood pressure, jadi ada aktivitas simpatis. Kalau kardiak bisa gagal jantung, left ventricular failure, dan diastolic dysfunction. Yang ketiga coronary. Ya, ini coronary ini bisa mikrovaskuler, bisa spasmus, bisa bridging, bisa endothelial. Jadi di sini harus kita lihatkan ada 3 sumber. Jadi sistemik, kardiak, dan coronary. Ya, jadi tidak bisa hanya penyakit koroner saja. Di koroner area itu bisa obstruktif dan bisa juga tidak diffuse, bisa 1-2 coronary arterinya atau bisa diffuse. Nah, berikutnya kalau kita bicara tentang patofisiologi ini, fisiologi dari ada mau jalan slide-nya ya. Oke, udah, Bro. Jadi kelihatan jelas ya, dari patofisiologi ada paling tidak ada 6 hal yang berperan. Pertama adalah adanya coronary artery pada epikardia yang biasa ini. Yang berikutnya adalah ada vasospasmus, ini yang kedua. Yang berikutnya adalah ada myocardial bridging, ya. Jadi ada yang diffuse, ada juga yang endothelial dysfunction atau impairment, ada juga yang microvascular dysfunction. Nah, jadi ini 6 hal ini harus dipikirkan dalam patofisiologi penyakit jantung iskemi. Nah, kalau yang atherosclerosis yang ini sudah banyak diterangkan, dimulai dari endothelium yang normal, pembuluh darah masih bagus, jadi onset dari endothelial dysfunction, masih ada initial lesion, bisa atherosclerosis, ada fatty stroke, sudah ada atherosclerosis yang lanjut, ada atheroma, dan yang terakhir adalah sudah ada complicated, sudah ada infarction, sudah ada stroke, sudah ada komplikasi yang lain. Yang penting pada penyakit jantung koroner ini adalah plak itu bisa yang non-atherosclerotic, itu masih normal. Ada plak itu ada 2, yang vulnerable, ini yang sangat rapuh, dengan fibroscape yang sangat tipis, gampang sekali terjadi peroblekan. Nah, kemudian bisa juga yang stabil. Jadi fibroscape-nya sangat tebal. Berbagai faktor mempengaruhi ini. LDL, LDL, angiotensin, dan seterusnya. Jadi vulnerable dan stable. Nah, yang berikutnya adalah angina pectoris ini kita bisa bagi. Jadi seperti tadi saya sampaikan, bisa obstruktif. Itu memang ada penyumbatan, tetapi ada iskemik tanpa penyumbatan. NOCE. Jadi NOCE. Iskemi but non-obstructive coronary artery. Bisa mikrovaskuler, bisa vasospastik dengan segala manifestasinya. Jadi ada spasm, ada yang pada ECG kelihatan, ada simptom dari iskemi dan seterusnya. Inilah patofisiologi dari penyakit yang kita bicarakan. Berbagai faktor itu tidak kalah pentingnya, mulai dari yang genetik, kegemukan, diet, dan sebagainya. Dan juga tidak exercise, ini yang sangat melanda seluruh dunia. Nah, bagaimana kita memilih tes untuk diagnostik? Ya, pertama yang dilihat apakah pasien ini sangat tinggi kemungkinannya penyakit jantung iskemi,
apakah revaskularisasi memungkinkan, bagaimana keadaan di tempat itu, bagaimana kita memilih segera harus non-invasive testing untuk iskemia. Nah, berikutnya, kalau misalnya ini kemungkinannya kecil, jadi menurut pengamatan kita, informasi dan sebagainya, no history, tidak ada riwayat, nah kita lakukan yang coronary CTA misalnya, langsung menuju drug therapy. Jadi yang tadi drug therapy, jadi pengobatan. Tapi kalau keluhannya terus-menerus, kita menuju yang invasif. Nah, tetapi kalau pasien ini ternyata sangat mungkin ini koroner, jadi keluhannya refrakter atau dengan medical therapy tidak berkurang, jadi atau anginannya timbul pada aktivitas fisik yang sangat rendah, dan kelihatan pada exercise ECG, jadi risiko tinggi atau terjadi LP dysfunction, misalnya ejection fraction-nya sangat rendah, ini harus segera invasive coronary angiography. Nah, kita lihat berikutnya, apakah dari sana tidak ada penyempitan yang signifikan untuk dia stenting dan sebagainya, kita menuju drug therapy, kemudian analisis fungsionalnya, dan inilah seluruhnya. Kalau stenosis lebih dari 90% itu sudah jelas. Nanti Dr. Wayan Riodano yang punya tugas itu, ini kita menuju ke revaskulisasi. Bagaimana detailnya? Kita lihat guideline yang sudah dalam 2 hari ini sudah dipapak habis. Inilah salah satu testing yang available kita, meskipun kalah dengan CTA dan sebagainya, tapi ini cukup untuk kita untuk mengetahui kemungkinannya dan kita bisa menstratifikasikan pasiennya apa high risk dan tidak. Nah, untuk tujuan dari manajemen secara umum dari coronary artery disease atau penyakit jantung iskemi itu, ini saya isi gaya hidup baru untuk sehat, dari tumbuh-tumbuhan sehat, mungkin ada gunanya bagi yang punya tumbuh-tumbuhan liar. Ya, berikutnya adalah apa sebenarnya tujuan dari terapi dalam workshop ini, apa sebenarnya the aim of treatment management. Pertama adalah mengurangi keluhan, karena keluhan ini sangat berhubungan dengan adanya iskemi. Jadi penyakit jantung koroner, keluhan sangat perlu dihilangkan, dieliminir sedemikian rupa secepatnya, karena itu meningkatkan oksigen consumption. Itu menurunkan berat ringannya, kecuali pada pasien yang memang ada diabetes dan sebagainya. Anamnesis sangat penting lah. Nah, yang berikutnya adalah improve prognosis. Tentu siapapun tidak ingin prognosisnya buruk dan pasiennya bisa hidup kembali sebenarnya. Ya inilah improve prognosisnya baiklah, paling tidak memburuk. Nah, tetapi secara umum apapun tindakan kita, apa Dr. Wayan nanti di kateter dan sebagainya, yang pertama harus lifestyle modification. Ini paling awal. Tidak bisa sudah di kateter, sudah dipasang stent, lifestyle-nya masih salah. Nah, itulah kalau merokok berhenti, tidak ada toleransi, begitulah. Nah, juga kontrol risk factor sedapat-dapatnya, dikontrol faktor risikonya. Ya, apapun ada, obesity, dyslipidemia nanti kita bicarakan, kemudian kurang exercise, marilah exercise is still the best medicine. Begitu kebetulan makalah saya pada Asmiha yang lalu. Jadi exercise is still the best medicine. Jadi murah meriah. Kemudian farmakological terapi tidak bisa setengah-setengah, harus optimum. Jadi optimum medical therapy, gitulah. Yang tidak kalah pentingnya adalah patient education. Jadi long life education. Tidak bisa sudah baikan kemudian timbul lagi faktor risikonya. Saya kira keempat pilar dari ini harus kita camkan dimanapun Anda berada, baik di garis depan maupun di center-center yang ini. Nah, yang berikutnya angina ini
kalau kita lihat ini bisa angina dengan farmakoterapi apa yang dipilih. Misalnya, kalau kita berhadapan dengan pasien yang rest angina atau vasospasmus atau effort angina atau dalam jangka lama dengan berbagai faktor risiko, jadi kita lihat apakah kalau dia vasospastik itu pilihan 1 dan 2, first and second line kalsium antagonis. Kalau effort angina beta blocker dan seterusnya. Kemudian yang third line ada lagi apa ini nih, koranil, nitrat, radin dan semuanya. Kalau yang di satu pihak ini aspirin, ya. Jadi dan ACE inhibitor. Ini saya kira sudah ada di guideline. Kita kembali ke guideline baik yang dikeluarkan oleh PERKI, European Society, American Heart Association, British Heart Association dan seterusnya. Jadi saya kira seninya di sana. Bagaimana Anda memilih. Nah, kalau angina sistemnya itu terus ada, kapan kita perform revascularization? Nah, kalau ada, ya ada documented ischemia misalnya pada CT, dapat pemeriksaan yang non-invasif ini, misalnya ini ada iskemi, tidak ada iskemi, kemudian didapatkan yang tidak ada iskemi, misalnya ejection fraction-nya sangat rendah atau fractional flow-nya, ratio-nya sangat rendah, diameter stenosisnya lebih dari 90%, atau iskemi large area, atau diameter stenosisnya lebih dari 90%, meskipun ejection fraction-nya lebih atau sama dengan 35%, ini seluruhnya consider revascularization on top of medical therapy. Ini ESP 2019. Hadirin sekalian, apa yang disebutkan oleh guideline? Jadi 2 hari ini saya lihat guideline sudah di pojok dan Anda sudah tahu sekali, lihat itu tidak usah dihafalkan. Tetapi ini misalnya, apakah PCI atau KBID, ini banyak sekali. Kapan kita bisa PCI bahasa KBID? Itu sudah ada di guideline. Misalnya, yang berikut ini saya cuplik sedikit, yang lainnya dibaca sendiri nanti. Misalnya one vessel disease, nanti Dr. Wayan jangan ditanya saya. Misalnya LAD stenosis itu 2B. Tapi kalau proximal LAD stenosis itu 1A. Nah, PCI 1A juga. Jadi inilah, lihat ini. Kalau two vessel disease, jadi LAD-nya masih proksimalnya tidak ada, itu 2C, 1C, PCI. Itu sudah makan. Tapi ada proksimal LAD, 1B, KBID itu 1B, PCI 1C. Nah, inilah nanti kita lihat ya. Jadi adik kalian itulah nanti yang dikerjakan. Saya kira karena waktunya ini, apa yang bisa saya simpulkan, take home message. Ini mobil tua saya yang saya lukis, bisa dilihat tapi tidak bisa di jalan. Nah, pertama, pertama angina pectoris adalah sindrom yang bisa disertai penyumbatan, bisa tanpa penyumbatan. Ini kontemporernya, barunya ini. Jadi jangan berpikir angina pectoris itu pasti ada penyumbatan. Pasti ada ini, jangan pasti. Karena bisa obstruktif dan bisa non-obstruktif. Inosi tadi. Nah, yang berikutnya, diagnostik tenting, diagnostik kita tadi yang saya sebutkan tadi itu, treatment dan sebagainya adalah symptom driven. Makanya anamnesis sangat penting. Sambil Anda mengerjakan yang emergency, memberi oksigen, periksa ECG, sambil menanyakan itu dalam waktu yang bersamaan. Jangan habiskan waktu untuk anamnesis, saja menjalar kemana-kemana, pasiennya dibiarkan. Itulah memang namanya acute coronary syndrome. Jadi, atau akut dari yang kronik. Chronic coronary syndrome itu bisa akut exacerbation, bisa menjadi akut. Ini karena ini sangat penting keluhannya. Tentu saja kapan keluhan itu tidak spesifik, Anda harus tahu pada orang diabetes, diabetes yang tidak terkontrol misalnya sudah ada neuropati, jangan mengorek-ngorek
keluhan itu detail tidak akan dapat. Nah ini sangat penting diagnostic testing ini untuk kita memberi keterangan kepada pasien dan juga mengklasifikasi apa ini termasuk high risk, low risk, moderate risk dan sebagainya. Dan prognostiknya bagaimana? Nah, itu. Yang berikutnya, apakah ini suatu spastik? Apa microvascular disease? Nah, ini sering sekali kelewatan. Kita menyangka bahwa ini ada penyumbatan. Ternyata fase spastik. Ini sering terbukti pada waktu angiografi koroner. Loh, kok tidak ada penyumbatan yang berarti? Itu misalnya. Contoh. Yang berikutnya adalah ini yang sering sekali timbul salah. Karena kita menganggap epikardial coronary saja. Jadi dan juga prognostiknya bisa kita salah mengkalkulasi. Nah, jadi take home message yang berikutnya ialah jadi pasien itu harus dilihat secara personalized. Jadi bisa juga secara personalized kita bisa memakai angiografi atau yang invasif itu untuk mendiagnosa. Karena kalau di situ misalnya ketemu bahwa ini spasmus dan sebagainya tidak ada penyempitan, ini bisa untuk membuat diagnosa atau mengeksklud pasien ini. Jadi pasien ini pasien apa sebenarnya? Itu personalized. Jadi bukan tidak boleh di angiografi misalnya. Ya. Nah, ini stratifikasi terapi ini sangat penting karena ini berhubungan dengan kesehatan pasien dan kita bisa meningkatkan kualitas hidup, jadi quality of life. Yang berikutnya dari makalah saya ini, apapun yang terjadi kita menangani pasien dengan angina pectoris atau angina pada umumnya, kita harus mempertimbangkan patofisiologi, baik keluhannya, baik prognosisnya, baik treatmentnya. Nah, karena tidak sederhana patofisiologinya. Itulah sebabnya belakangan ini lebih tepat disebut ischemic heart disease atau IHD, bukan coronary disease. Nah, saya kira hadirin sekalian, para moderator, ketua Perki, saya kira demikian kontribusi saya, semoga ada manfaatnya. Ini saya belajar bikin tadi ayat cocok ini pas sengaja yang foto yang lama supaya yang baru tidak ada pakai udang, hanya pakai masker lebih banyak. Saya kira demikian. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Prof. Wite memberikan paparan topik yang pertama sangat tepat waktu ya. Lebih 1 menit aja Prof. Oke, beliau saya rasa sudah memberikan, Prof. Wite memberikan mendiagnosis chronic coronary syndrome, kemudian bagaimana manajemennya, ntar kita bahas. Mungkin kalau ada pertanyaan dapat dikirimkan melalui fitur chat selama sesi simposium berlangsung ya. Ntar akan pada sesi akhir akan dibahas oleh para pembicara dan kemudian karena waktu saya rasa ntar banyak pertanyaan Prof. Saya rasa harus tepat di tempat ya Prof. Jangan kemana-mana dulu walaupun di rumah Prof. Yang kedua adalah topik kedua dibawakan oleh senior saya, Kepala Bagian Departemen Kardiologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Topik kedua adalah the role of high intensity statin in coronary artery disease. Dokter yang kedua dibawakan oleh Dr. Wayan Aryadana, SPJP konsultan. Beliau adalah saat ini adalah Kepala Departemen Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah FK Udayana, kemudian Kepala Divisi Intervensi Jantung ya, Departemen Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah FK Udayana juga di Rumah Sakit Sanglah. Beliau sebelumnya melanglang buana ya di Samarinda. Udah hampir 1999 sampai 2015. Akhirnya kembali lagi ke tanah kelahiran Bali ya, Dr. Wayan.
Kemudian saat ini beliau juga sebelumnya adalah staf pengajar di Mula Warman Universitas 2002 sampai 2015. Beliau menamatkan pendidikan dokter di FK Udayana 84, kemudian spesialis jantung di Universitas Airlangga 1997, kemudian fellowship intervensi di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita 2007, kemudian intervensi juga di training di intervensi di Jerman ya tahun 2008. Oke, karena waktu, mungkin waktu dan tempat, saya persilakan ke Dr. Wayan untuk melanjutkan topik yang kedua. Silakan Dr. Wayan. Terima kasih, Dr. Junior. Ya, nanti slide-nya diatur dari sana ya. Baik, terima kasih Dr. Junior. Jadi mohon slide saya dari sana, dari Magendra ya. Halo. Slide udah? Udah dok? Udah siap? Halo? Sudah terlihat dok? Belum dok? Belum lihat. Oke, Ya, terima kasih sip. udah lihat. Baik, terima kasih Dr. Junior. Selamat siang. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk semua. Jadi saya diberikan kesempatan membawakan the role of high statin in coronary heart disease. Ya, next slide. Oke, jadi Prof. Wito tadi jelaskan bahwa penyakit jantung koronari sebagai penyebab kematian tertinggi. Ya, next slide. Next slide. Slide selanjutnya. Oke, jadi ini kontribusinya tinggi sekali, sekitar 35% dari penyakit yang lain. Next slide. Saya cepat aja di sini karena sebagai pembuka. Nah, ini sayang sekali nih. Ini benar-benar buat masalah kita semua di sini sebagai kardiologis, sebagai intervensi. Jadi penyebab seringkali kita temukan pada waktu primary PCI ataupun pada waktu elective PCI. Ternyata penyebabnya adalah perokok. Jadi perokok yang pertama, kedua adalah kolesterol yang meningkat, yang ketiga adalah hipertensi, baru selanjutnya yang lain. Ya, next slide. Oke, ini adalah guideline 2018 dari AHA. Ya, next slide. Saya cepat-cepat aja di sini. Nah, saya rasa sudah tahu semua sejawat sekalian bahwa ada 4. Halo, dengar nggak suara saya? Dengar ya? Jadi 4 ini manajemen grup di sini, terutama di sini pada secondary ASCVD prevention. Jadi jelas ada clinical ASCVD, ada riwayat HCS, ada riwayat STEMI, non-STEMI, dan seterusnya ya. Dan ini memang guideline di ASC juga hampir sama. Jadi kita 4 ini sasaran di sini. Jadi secondary, severe cholesterolemia, kalau lebih dari LDL lebih 190, kemudian diabetes dan primary. Ya, next slide. Oke, jadi ini kalau jelas sudah ASCVD, jadi secondary ASCVD sini harus ingat loh, pertama kali healthy lifestyle. Jangan lupa ini bahwa jadi Prof itu udah banyak cerita ini lifestyle healthy, jadi harus hidup sehat. Jadi tidak merokok, ya harus bisa dikontrol semua kalau obesitas atau hipertensi terkontrol sekalian. Nah, kalau jelas-jelas very high, jadi kalau ASCVD very high, pilihannya langsung dilakukan berikan high intensity statin di sini. Jadi pilihannya statin yang intensity. Jadi kalau ini tidak tercapai, masih tetap di LDL lebih dari 70, pilihannya tambahkan ezetimibe. Kalau ini pun tidak tercapai, kita bisa tambahkan PCSK9. Nah, sayangnya nih belum ada kita ini. Oke, kalau ternyata ASCVD yang bukan very high risk, jadi kalau dia umur lebih 75 tahun, maka kita langsung diberikan moderate statin. Jadi bisa dengan moderate dulu. Kalau ini tidak tercapai, bisa dengan naik ke intensity statin. Kemudian kalau kurang dari 75 tahun, nah ini kita langsung berikan high intensity statin. Ya. Jadi kita harapkan LDL-nya sekitar 50-an. Kalau ini tidak tercapai, bisa tambahkan ezetimibe. Kalau ini pun tidak bisa juga, kita berikan PCSK9. Oke, next slide. Nah ini statin mana ini yang bisa kita berikan? Kalau high pilihannya hanya 2, atorva atau rosupa. Sedangkan untuk yang moderate bisa pilihan lebih banyak di sini. Bisa tambahkan simvastatin, rovastatin. Oke. Kalau low ini mungkin lebih bisa dengan simvastatin saja atau selanjutnya yang bisa rapa atau lova. Ya, next slide. Next slide. Nah ini ESC guideline gimana? Ya lanjut. Next slide. Oke, saya rasa sudah tahu kita semua. Dibagi ada 4 juga, very high risk, moderate, dan low. Jadi kalau very high risk sama dengan tadi dengan AHA juga,
Jadi jelas ada ICPD, riwayat, ada riwayat PCI, CABG. Nah ini ada diabetes dengan target organ damage. Ingat loh ya, ada target organ damage. Ya. Kemudian ada CKD dengan eGFR kurang dari 30. Kemudian bisa menggunakan scoring kalau lebih dari 10. Ya. Kemudian kalau high risk, jadi ini jelas nih kalau ada total kolesterol lebih 310, blood pressure lebih dari 180, ada diabetes tanpa komplikasi ya, hanya diabetes. CKD yang GFR-nya 30 sampai 59, scoring antara 5 sampai 10. Dan moderate selanjutnya. Ya, next slide. Oke, ini bagaimana dengan pasien-pasien selanjutnya? Kalau secondary sama saja dengan AH tadi, jadi kelas 1A, jadi LDL ini harus 50-an ya. Jadi para high risk harus 50-an, sekitar 50-55, karena ini terbukti bahwa dengan begini kejadian miss-nya akan rendah. Oke, next slide. Oke, ini adalah pasien-pasien moderate. Yang moderate, jadi yang pertama harus kita pikirkan adalah risk faktornya dulu kita telusuri. Apakah ada hipertensi, ada merokok, ada obes. Nah ini yang harus benar-benar kita tangani dulu. Kemudian baru kita lihat LDL sini berapa dia. Contoh kasus, seandainya ini LDL-nya cuma 120, misalnya 120, maka dengan modified lifestyle, dengan hidup yang bagus, jadi dengan diet yang ketat, exercise yang bagus, maka akan bisa menurunkan LDL sekitar 15-20%. Oke, kalau seandainya dia itu tidak bisa dengan begini, dengan lifestyle, jadi perlu pemberian statin. Oke, jadi berikanlah mulai dengan statin yang treatment dengan moderate dose mungkin. Dengan ini pun tidak bisa. Oke, kita lanjutkan. Dengan penambahan ezetimibe. Tidak bisa, kalau bisa oke teruskan ya. Kalau tidak bisa ditambahkan lagi di sini diberikan ezetimibe dan PCSK9. Ini masalah besar kalau sampai di sini kita belum punya. Oke, next slide. Nah, ini untuk menggampangkan kita berpikir bahwa kalau very high risk ini langsung LDL-nya kita 55. Kalau high risk LDL-nya adalah 70. Kalau moderate 100 dan low kurang 116. Ini gampang aja, tinggal dilihat aja di sini di mana pasien kita ini, apakah very high risk, high, apa moderate, apa low. Oke. Jadi tinggal milih statin yang mana yang kita inginkan. Ya, next slide. Oke, ini bagaimana ini? Para pasien dengan high risk, pasien ACS drama di sini. Ini kalau pasien ACS tidak ada, kita tidak usah berpikir jauh-jauh kalau walaupun dia sudah mendapatkan statin sebelumnya, tapi kalau udah pasien ACS, kita harus berikan ini. Saya mohon dengan sangat kepada sejawat sekalian yang ada di peripher atau yang ada di rumah sakit yang tidak ada cath lab-nya, mohon segera diberikan. Tidak usah mikir-mikir apa-apa lagi, langsung diberikan dia high dose statin ya. Jadi berikan itu walaupun dia sebelumnya sudah mendapatkan atorva ataupun mendapatkan simpa, berikannya langsung dia atorva yang high dose ya. Ya, jadi demikian. Ini untuk menggambarkan kita yang di Sanglah ini, jadi lebih gampang kita bekerja karena dia punya di samping menurunkan efek LDL, dia juga punya efek pleiotropic effect. Oke. Jadi kita harapkan dia LDL-nya akan turun dia sampai 55. Oke. Jadi kalau ini tidak bisa dengan ini, tambahkan ezetimibe. Walaupun dengan dose maksimal ternyata tidak bisa ditambahkan ezetimibe. Ini pun kalau tidak bisa lagi setelah 4-6 minggu dievaluasi, kita bisa tambahkan PCSK9. Sayang belum ada. Jadi direkomendasikan di sini bahwa rutin pemberian, walaupun rutin pemberian daripada statin, tapi kalau pada pasien itu berulang lagi terjadi ACS, maka direkomendasikan memberikan high dose statin untuk kemudian dirujuk ke center-center yang punya cath lab. Nah, ini juga rekomendasi bahwa pasien punya riwayat TIA, jelas ada ICPD, bahwa pemberian intensif high dose statin ini diberikan untuk LDL yang mencapai 55. Oke, next slide. Next slide, please. Next slide. Halo. Next slide. Oke. Ya, next slide. Ini kok sepertinya. Ini ada suatu guideline pasien-pasien STEMI ini. Sayang nih tulisannya tidak ada. Ini penelitian tentang ST elevasi myocardial infarct yang diberikan statin. Ya, next slide. Nah, ini dia. Jadi pasien-pasien
suatu studi PROVITS trial ini melibatkan 4.162 pasien membandingkan antara intensif dan moderate lipid lowering. Jadi memberikan pravastatin 40, atorva 80. Ternyata dengan 80 mg ini jadi penurunannya pada hari ke-30 ini sudah menurun sampai di bawah 60 ini. Jadi sangat bermakna ini antara bedanya antara pravastatin 40 dengan atorva 80. Ya, next slide. Nah, ini ada studi yang sangat bagus kali ini. Jadi secure PCI. Jadi pasien-pasien ini yang mendapatkan high dose statin loading. Ya, next slide. Ya, ini jadi ada 4.000-an pasien, lebih dari 18 tahun yang mengalami acute coronary syndrome yang akan dilakukan suatu PCI. Jadi dilakukan randomize 2.000 sekian yang mendapatkan atorvastatin 80, jadi 80 pre-prosedur dan 80 lagi setelah 24 jam, sedangkan yang lain placebo, dan dilanjutkan dengan 40 dan 40 mg, di mana primary outcome-nya adalah MIS-nya berapa, mortalitas, myocard infarct, dan revaskularisasi. Next slide. Oke, lanjut. Next slide. Next slide. Next. Nah, ini sebelum ya, oke. Jadi ini yang kuning ini placebo. Jadi placebo yang kuning. Sedangkan yang biru atorvastatin. Ini penurunannya tidak terlalu gini ya. Jadi secara statistik masih 0,27. Jadi antara placebo dengan ini insiden dari primary outcome jadi tidak terlalu berbeda ini. Jadi antara placebo dengan atorva. Ya, next slide. Next slide. Nah, gimana? Ini suatu subgrup analisis. Jadi pasien-pasien yang melakukan PCI itu jadi sangat bermakna mendapat atorvastatin yang loading 80 mg. Ya, ini jelas subgrup walaupun tadi tidak bermakna ya. Ya, next slide. Oke, next slide. Next slide. Next slide. Ya, ini adalah PCI pasien. Jadi sangat bagus sekali. Jadi walaupun P 0,2, jadi direkomendasikan bahwa pada ASC Disciplinary Guideline 2019 bahwa walaupun rutin pemberian treatment loading ya, kemudian 80 mg pada pasien ACS walaupun sebelumnya sudah mendapatkan statin. Jadi sangat bermakna sini, sangat membantu kita pada saat prosedur primary PCI karena akan mengurangi thrombus formation. Ya, next slide. Ini ada studi ARMIDA ACS trial, jadi atorvastatin for reduction of myocardial damage during angioplasty pada acute coronary syndrome. Jadi ada yang mendapat atorvastatin 80 mg dan satu placebo. Kemudian dilakukan angiografi, kemudian PCI 30 hari kemudian gimana hasilnya? Ya, next slide. Ternyata pada studi ini ARMIDA ini terjadi 88% risk reduction of MIS. Jadi bayangkan, atorva bisa menurunkan sampai 88% dibandingkan placebo. Ya, next slide. Kemudian gimana selanjutnya? Nah, ini ternyata untuk kematian sama-sama 0. Myocard infarct ini 5% pada atorva, sedangkan pada placebo 15%. Ini yang paling bermakna pada total MIS. Bahwa 5% pada atorva dan 17% pada placebo. Ini sangat bermakna secara statistik. Ya, next slide. Nah, ini reversal trial ini gimana dengan atroma volume? Ternyata dengan pemberian atorvastatin volumenya itu akan mengecil. Sedangkan yang ini pravastatin tidak mengecil mengecil pada atorva. Oke, kemudian obstruksi volume ternyata atorvastatin 0,2 sedangkan pada prava adalah 1,6. Nah, gimana dengan CRP? Ini perlu sekali. Pada CRP, penurunan CRP ini menunjukkan adanya tanda daripada inflamasi. Bisa menurunkan 36,4% pada atorva. Ya, next slide. Nah, ini adalah gambaran daripada IFUS pada reference study ini. Ini kita lihat nih. Jadi, lumen dari area ini melebar setelah mendapatkan atorva dibanding 80 mg ya. Menjadi dari 7,7 menjadi 9,8. Jadi reversal ini, studi ini menunjukkan bahwa 80 mg atorvastatin itu
menekan progresi daripada plak. Oke, dalam 18 bulan. Ya, next slide. Ya, terus next. Biar sekalian saya bicara. Ya, next. Oke. Jadi ini reversal yang tadi. Jadi Atorva menurunkan atroma volume dari 7,7 jadi lumennya meningkat jadi 7,7 jadi 9,8. Sedangkan steroid tadi ini menggunakan rosuvastatin. Ya. Jadi volume juga menurun, tapi lumen juga menurun katanya di sini. Jadi dengan Atorva 80 mg memperlambat progresi daripada aterosklerosis dalam 18 bulan. Ya, next slide. Nah, ini ada suatu studi, statin STEMI trial. Dikatakan walaupun high dose statin di Atorva ini, pretreatment sebelum PCI tidak menunjukkan signifikan reduction of MACE dibandingkan dengan low dose Atorva yang diberikan setiap hari. Namun, terjadi perbaikan secara segera coronary flow setelah primary PCI. Ini yang kita perlukan. Karena begitu kita melakukan pemasangan stent, pada primary PCI kita berurusan dengan trombos yang begitu banyak. Tapi kalau kita memberikan high dose statin, maka terjadi suatu perbaikan di sini. Improving microvascular myocardial perfusion. Ini yang sangat penting. Jadi kita perlu sekali di sini, karena pada saat kita selesai melakukan primary, kita harus perlu mengevaluasi apakah TIMI 0, TIMI 1, TIMI 2, atau TIMI 3. Jadi kita berharap dengan pemberian high dose statin, maka terjadi suatu perbaikan yang luar biasa setelah lakukan primary PCI. Next slide. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini ada studi juga Rosemary study ini menggunakan Rosupa. Sayang dengan Rosupa statin ini, walaupun dengan dos tinggi ataupun dengan low dose biasa, ternyata tidak ada berbeda bermakna dengan Rosupa. Ya, next slide. Nah, ini ada suatu studi. Jadi rapid atau differential effect rosuvastatin dan atorvastatin pada HS high sensitivity cardiac troponin E. Jadi AS troponin ini sangat sensitif, sangat berguna kita untuk mengetahui tanda dari suatu injury dari miokard. Gimana hasilnya kalau kita bandingkan antara Rosupa, Atorva pada pasien ini, pada pasien stable cardiovascular disease, ini radar study. Oke, next slide. Nah, ini dua gini, Rosupa diberikan pada awal 10, kemudian minggu ke-6 diberikan 20, kemudian selanjutnya 40. Demikian juga Atorva. 20, kemudian 40, 80. Gimana hasilnya pada estrogen? Ya, next slide. Nah, ternyata dua-dua nih, Atorva atau Rosupa ini, slide sebelumnya. Oke. Atorva ataupun Rosupa sama-sama pada minggu ke-6 itu menurunkan high estrogen. Sama ini, sampai 16 pun turun dia. Ya, di sini dikatakan bahwa dua-dua menunjukkan bahwa penurunan. Jadi tidak ada dikatakan bahwa LDL tidak ada penurunan LDL tidak ada hubungannya dengan penurunan high estrogen, ya. Jadi ini terjadi perbaikan kedua grup ini, kedua Atorva atau Rosupa menurunkan dua Atorva atau Rosupa ini menurunkan high estrogen. Oke, lanjut. Nah, cuman masalahnya mana lebih bagus Atorva atau Rosupa dalam penurunan daripada high estrogen? Ternyata Atorva itu bisa menurunkan pada minggu ke-18 menurunkan 21,8%, sedangkan Rosupa hanya menurunkan 4,1%. Ini secara statistik bermakna. Ya, lanjut. Kemudian bagaimana pasien-pasien dengan chronic kidney disease? Kita tahu bahwa CKD stage 3, 5 ini antara high dan very high risk. Ini indikasi guideline bahwa diberikan statin high dose nih, ya. Harus diberikan. Kemudian kalau tidak bisa dengan statin tok ditambah dengan estimate. Nah, ini kita kadang-kadang bermasalah ini dengan penyakit dalam. Kadang-kadang pasien dengan sudah sudah on dialisis tidak diberikan, tapi di guideline ini tetap diberikan, ya. Ini kelas 2A C ini diberikan statin, tetap diberikan, ya. Sedangkan kalau CKD tanpa ada ICPD ini tidak diperbolehkan. Oke, next slide. Ini ada studi Planet Study ini. Planet Study adalah prospective evaluation of proteinuria and renal function in diabetic patient.
with progression renal disease. Jadi membandingkan pasien-pasien diabetes dengan proteinuria dengan kelainan ini, sindrom kreatinin antara Rosupa 40, Rosupa 10, Atorpa 80. Ya, next slide. Next slide. Nah, gimana? Di sini menunjukkan bahwa pada pemberian Rosupa 10 dan 40 ini urin proteinnya di sini tidak ada perbedaan. Dari awal mulai dengan, sedangkan pada Atorpa 80 yang warna biru ini terjadi penurunan ini. Ya, dengan P000.033. Oke, next slide. Next slide. Nah, gimana dengan fungsi ginjalnya, EGFR-nya gimana? Ternyata pemberian Rosupa 10 dan 40 di sini menurunkan EGFR. Sedangkan pada Rosupa 80 tidak bermakna antara mulai awal sampai pemberian ini sampai 52 minggu ini. Ternyata pemberian Atorpa 80 aman-aman saja. Oke, next slide. Nah, bagaimana dengan adverse event? Rosupa 10, Rosupa 40, dan Atorpa 80. Ternyata yang justru yang banyak ini adalah kejadian adverse event pada renal, ini adalah pada Rosupa 40. Sedangkan 80 Atorpa tidak terjadi. Ya, next slide. Kemudian bagaimana? Atorpa keamanannya ini terbukti antara dosis 10, 80 tidak ada masalah. Yang kita paling takutkan di sini adalah ada suatu rhabdomyolysis, ternyata tidak terjadi di sini. Oke, lanjut. Next slide. Nah, ini slide saya terakhir kayaknya nih. Ini suatu algoritma untuk bagaimana pasien ini kalau mengalami suatu setelah mendapatkan statin, high dose atau moderate atau low, terjadi muscle problem misalnya. Kalau atau problem di labnya. Kalau ada rhabdomyolysis langsung di stop, tidak boleh apa-apa nih. Dievaluasi kemudian. Sedangkan kalau CK-nya meningkat 4 kali, ini harus di stop dalam 6 minggu. Setelah 6 minggu baru kita evaluasi ulang, gimana? Apakah normal enggak? Mulai dengan low dose. Oke, kalau enggak tahan lagi, kita ganti dia dengan low dose. Kemudian kalau ternyata simptom, saya punya pengalaman berapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, pasien dengan kebetulan dia orang bule yang kena ACS dengan high dose, saya berikan Rosupa waktu itu, langsung nyeri luar biasa di ototnya, akhirnya kita stop, baru kita berikan low dose, terpaksa dengan low dose saja, ya. Jadi kita kalau sudah simptom dengan CK meningkat, jadi harus di stop selama 4 minggu, kemudian evaluasi ulang. Kita mulai dengan low dose, ya. Saya rasa demikian. Kalau memang ternyata LDL tinggi, kita tetap dengan low dose, kemudian kalau tidak bisa kita ganti yang lain. Sebagai kesimpulan, jadi Indonesia tetap merupakan kejadian kardiovaskularnya tinggi sekali, jadi kita jangan lupa bahwa risk factor itu harus benar-benar kita kendalikan. Jadi percuma aja kita memberikan mahal-mahal memberikan anti lipid, statin, tapi tidak mau berhenti merokok, berat badan tidak diturunkan, tensinya tidak dikontrol, ya. Jadi sesuai dengan guideline bahwa kita harus pada pasien dengan high risk, apalagi high risk dengan ACS, kita tidak usah ragu memberikan statin high dose, ya. Dan itulah terbukti bahwa dengan ini sangat efektif untuk meregulasi plak. Saya rasa sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Wayan. Saya rasa Dr. Wayan memberikan paparan yang sangat detail ya tentang peran pemberian statin, intensitas statin dosis tinggi ya, high intensitas statin, terutama pada coronary artery disease. Gimana perannya, berapa trial udah disampaikan Dr. Wayan. Ntar kita bahas pada akhir sesi ya. Mungkin teman-teman peserta Simpo silakan memberikan kalau ada pertanyaan ke fitur chat selama sesi Simpo ya, ntar akan dibahas. Saya rasa Dr. Wayan ntar bersabar di rumah ya, jangan kemana-mana. Ya, saya nggak kemana-mana. Kecuali kencing, boleh, silakan. Oh, boleh. Saya rasa karena waktu, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Sesi pada topik ketiga. Nah, ini yang menarik ini. Tadi kan dibahas oleh Prof. Witte dan Dr. Wayan tentang teori-teori tentang mendiagnosis suatu angina, dan menegakkan diagnosis, kemudian treatment, kemudian Dr. Wayan tentang statin, peran intensitas statin pada coronary artery disease. Nah, sekarang Dr. Putu Gede Eka Aryawan,
Master Biomed ya, SPJP. Beliau akan memberikan case study 20 menit ya tentang beberapa kasus-kasus yang akan dibahas oleh Dr. Eka. Nah, ini Dr. Eka ini adalah sahabat saya ya, adik kelas saya 1 tahun di bawah saya waktu FK. Merupakan dokter umum di FK Udayana tahun tamat 2002, kemudian menyelesaikan pendidikan spesialis jantung dan pembuluh darah di FK Udayana tahun 2015. Juga magister biomedik juga pada 2015. Saat ini beliau adalah dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Tabanan, Rumah Sakit Kasih Ibu dan Rumah Sakit Garmamed Badung. Saat ini beliau sudah senior ya di Tabanan karena yang staf yang lainnya udah pada pensiun. Oke, beliau juga staf dosen di FK IKA Warmadewa ya, 2015 sampai sekarang. Oke, karena waktu saya rasa Dr. Eka silakan memberikan case study pada mohon para peserta berkonsentrasi. Ada beberapa pertanyaan mungkin dari Dr. Eka dan akan kalau ada pertanyaan selanjutnya kita bahas lagi di akhir sesi. Terima kasih. Selanjutnya silakan Dr. Eka. Oke, terima kasih atas perkenalannya Dr. Junior, Ketua PERKI kita. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu sehat di era pandemi saat ini. Pertama-tama mungkin terima kasih atas kesempatannya PERKI Bali memberikan kesempatan kepada saya untuk share di sini, kasus di sini. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh kedua guru saya ya, Prof. Wite dan Dr. Wayan, itu sudah banyak dipaparkan. Mungkin saat ini kita membahas beberapa kasus yang ada yang datangnya ke rumah sakit Tabanan ya. Seperti kita ketahui, angina pectoris yang saat ini disebut chronic coronary syndrome ya. Pertama kali itu didefinisikan oleh William Haberdine ya dari data dari Amerika itu dari 3 dekade terakhir itu terjadi peningkatan prevalensi ya baik di kota maupun di desa dan cenderung akan mengenai usia yang lebih muda. Nah, ini yang harus kita perhatikan, usia yang lebih muda ya. Menurut Framingham Heart Study itu di Amerika usia di atas 45 tahun itu kira-kira 500.000 kasus ya per tahun. Itu lumayan cukup tinggi ya, high burden ya. Dan angina pectoris merupakan gejala yang paling sering dan mungkin yang pertama kali merupakan manifestasi dari PJK atau CAD. Disebutkan bahwa sudah dipaparkan banyak oleh Prof. Wite tadi bahwa terjadinya angina disebabkan oleh mismatch antara oxygen demands dan supply, dan dikatakan dari beberapa penelitian atau registry bahwa angina itu bermacam-macam manifestasi ya, atau multifaceted atau banyak rupa ya. Nah, dari data registry juga, registry di Amerika juga disebutkan bahwa angina pectoris itu atau yang bermanifestasi pada CAD atau CCS itu akan menyebabkan burden terutama kepada usia yang produktif ya, jadi akan menyebabkan berhenti bekerja, diberhentikan dari pekerjaannya dan sebagainya. Dan itulah yang mungkin yang harus menjadi pantauan kita atau untuk mengatasinya ya. Nah, ini yang disebut bahwa dari berbagai registry bahwa angina pectoris itu atau CAD itu bermacam-macam manifestasi ya. Dari nyeri tangan, sesak, chest pain, fatigue, bahkan sakit kepala dan stres ya. Nah, guideline terbaru sudah banyak dipaparkan oleh guru saya, Prof. Wite. Ini harus sesuai dipenuhi ya, tipikal angina yang mana ya. Kemudian clinical manifestasinya atau perjalanan alamiahnya ada 3 ya. Kalau ditemukan dari awal mungkin akan lebih cepat tertangani.
Kalau ditemukan setelah ACS, itu setelah dilakukan revaskularisasi akan membaik. Tapi kalau pasien berulang ACS-nya dan mungkin tidak diatasi faktor risikonya, mungkin akan memiliki prognosis yang lebih buruk. Seperti dipaparkan Prof, ada 6 clinical skenario. Mungkin yang paling banyak di sini adalah pasien yang dicurigai CAD ya. Dan beberapa yang mungkin yang paling kecil presentasinya yang tidak sengaja ditemukan pada saat screening. Tujuan pengobatan tadi sudah dipaparkan Prof bahwa ada 2, yaitu untuk mengurangi keluhan dan yang paling penting adalah untuk mencegah terjadinya cardiovascular event ya. Manajemen dari CCS itu seperti telah dipaparkan 2 senior tadi sangat tidak simpel ya. Karena dulunya hanya berpatokan pada epikardial arteri, sekarang seperti dilihat pada gambar ini itu mikrovaskular sirkulasinya itu lebih luas ya. Itu yang menyebabkan manajemen CCS tidak sesimpel yang kelihatannya. Nah ini mekanismenya yang dipaparkan oleh Marsili dan kawan-kawan ya, Prof Marsili dan kawan-kawan, bahwa iskemia banyak penyebabnya ya, microvascular dysfunction, spasmostenosis dan lain sebagainya ya. Dan bermacam-macam pengobatan ditawarkan, yaitu dari Ferrari dan kawan-kawan, itu diamond approach ya. Ya, kita mulai ke kasus. Ini kasus yang datang ke tempat kita ya. Ini laki-laki 58 tahun yang dikeluhkan nyeri pada dada kiri ya. Dada kiri itu dikeluhkan sejak 4 bulan ya. 4 bulan ini dikeluhkan pada saat pasien naik tangga ya. Ini kebetulan mungkin kantornya itu di lantai 2 ya. Setelah naik tangga 5 menit, beliau mengeluh nyeri dada ya, dan berkurang pada saat diistirahatkan ya. Dan pasien mengatakan ini keluhan yang pertama kali ya. Dari riwayatnya, pasien sebelumnya memang penderita hipertensi dengan pengobatan captopril 2x1, dan pasien merokok ya dari 30 tahun yang lalu. Ini perokok aktif. Dari pemeriksaan fisik, slide hipertensi ya, dan ada satu faktor risiko yang lain, yaitu obesitas. Ya, dari pemeriksaan rekam jantung didapatkan iskemia inferior ya, 23 APF, T inverted, ST depresi sorry. Oke, dari pemeriksaan laboratorium itu didapatkan dalam batas normal. Kemudian pasien kami lakukan exercise stress test atau treadmill test. Ini didapatkan hasil yang positif ya, stress test sugestif iskemia ya. Dan sebelumnya kita lakukan ehokardiografi, itu didapatkan adanya penurunan fungsi jantung sedikit ya, MR PR mild, dan adanya dilatasi yang mild ya. Pasien kami assess dengan CHF NIHA fungsional kelas 2, causa suspek CAD ya, PS angina pectoris stabil CCS 2 ya, dengan positif ischemic response pada treadmill test dengan ejection pressure menurun sedikit, dan tapi masih global normokinetik ya. Pasien kemudian kami rujuk ke center yang memiliki coronary angiografi ya, dalam hal ini pusat kita ya di Sanglah, rekan-rekan atau senior kami, Dr. Junior dan Dr. Wayan, itu kita mintakan bantuannya. Itu didapatkan hasil non-significant lesion ya. Di RCA-nya ada sumbatan tapi tidak signifikan. Kita lihat di videonya. Nah, ini coronary angiografinya. Ya. LAD dan LCX masih bagus ya. Tapi RCA-nya ada non-significant lesion ya. Nah, ini RCA. Oke. Ya, sebagai asesmen akhir, pasien kami assess dengan chronic heart failure, NIHA fungsional kelas 2 dengan CAD dengan non-significant lesion ya.
dengan EF menurun sedikit, global normokinetic inferior ischemia dengan positif ischemic response dari treadmill test ya. Jadi karena non significant lesion, kami putuskan untuk mengoptimalkan medical therapy ya. Optimal medical therapy sembari melakukan manage ke risk faktornya. Jadi medical therapy yang kita berikan long acting nitrat, atorvastatin, high intensity statin ya. Kebetulan kami di BPJS di Tabanan itu ditanggung ya. Acetosal, clopidogrel, bisoprolol dan ARB ya, kandesartan untuk memaksimalkan fungsi jantungnya. Selain itu faktor risikonya kita lakukan manage seperti stop rokok, menurunkan berat badan dengan regular exercise sesuai dengan kemampuan. Pasien dilakukan evaluasi selama setahun stabil tanpa chest pain ya. Kemudian kita lanjut ke case kedua ya. Case kedua itu laki-laki 45 tahun dikeluhkan nyeri dada. Ini datang ke tempat kita mungkin pada masa pandemi ya. Yang tadi mungkin sebelum pandemi ya. Nah, ini dikeluhkan nyeri dada selama 10 menit ya setelah melakukan jogging pagi ya. Itu chest pain-nya menjalar ke lengan kiri dan ke rahang ya. Pasien sebelumnya 6 bulan yang lalu sempat opname juga karena keluhan yang sama ya. 6 bulan opname dengan uap itu di ICU kami. Dan pasien sebelumnya diberikan terapi aspirin dan simvastatin, tetapi ya kebiasaan merokok masih sering ya, jadi masih tetap merokok. Ini yang mungkin perlu kita lihat. Dan dari pemeriksaan fisik ditemukan obesitas ya, dengan BMI di atas 25. Dari pemeriksaan rekam jantung bagus ya, masih normal sinus rhythm 75 kali per menit. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, sedikit ada kelainan di jumlah platelet ya, agak meningkat sedikit, dan didapatkan dislipidemia dengan HDL yang menurun dengan trigliserida yang agak meningkat. Pasien kemudian kami lakukan stress test ya, setelah discharge kita lakukan stress test, kemudian didapatkan positif ischemic response, itu sugestif iskemia ya. Dan pasien sebelumnya dilakukan ekokardiografi, ada hipokinetik di mid basal infroseptal dengan MR mild dengan fungsi jantung yang masih bagus ya. Pasien kami assess dengan suspek CAD dengan APS CCS 2 ya, dengan positif ischemic response dengan ejection fraction normal, RWMA positif ya, dan MR mild et causa fungsional ya. Dan pasien sebelumnya memang sempat opname karena ACS UAP Juni 2020, jadi ini yang kedua kalinya. Nah, karena pasien sugestif atau high risk untuk terjadinya CAD, kita rujuk lagi, minta bantuan ke rekan-rekan di Sanglah karena fasilitas kami tidak ada PCI ya, jadi kita rujuk untuk dilakukan pro-coronary angiografi di Sanglah. Nah, dari angiografi kita lihat ya, ini RCA ya. Kita lihat hasilnya ada signifikan ya, lumayan. Itu hampir subtotal oklusi ya, di atas 90% kalau nggak salah. RCA ya. Ya. Karena stenosis yang lumayan cukup signifikan di atas 90, di mid RCA kita rencanakan kemudian dilakukan PCI. Nah, ini proses PCI-nya ya, videonya. Dilakukan pemasangan DES di mid sampai distal RCA dan hasilnya bagus ya dengan TIMI-Flow 3. Ya. Oke. Ya, assessment akhirnya pasien di-assess dengan CAD, one vessel disease, dengan DES di mid dan distal RCA, dengan ejection fraction masih bagus ya, MR mild et causa fungsional, dan post ACS. Ya, pasien kita berikan terapi medikamentosa
sembari melakukan manage risk faktornya juga ya. Risk faktornya kita obati juga atau dilakukan memanage ya, stop rokok, kemudian regular exercise, penurunan berat badan dan kontrol dietnya. Tapi setelah evaluasi 3 bulan kemudian pasien masih sedikit mengeluh chest discomfort ya masih ya. Kemudian kita tambahkan obat angina yang lain ya. Sebelumnya pasien sudah kita berikan asidosal, clopidogrel, bisoprolol, atorvastatin, high intensity statin, karena tekanan darahnya relatif di perbatasan ya. Kita pilih anti anginal yang tidak mempengaruhi hemodinamik ya, trimetasidin 1/1. Ya, sebagai diskusi dari 2 kasus tadi ya, seperti yang dipaparkan tadi sudah, bahwa dari guideline kalau kita menemukan pasien yang dicurigai CAD yang dengan keluhan baik angina maupun sesak, itu yang pertama dilakukan adalah mengakses simptomnya dan dilakukan investigasi secara klinis apakah nyerinya sesuai dengan angina yang tipikal atau tidak, seperti yang tadi disebutkan ya. Ada 3 hal yang harus dipenuhi ya, tipikal angina, nyeri yang memberat pada saat exercise dan berkurang pada saat istirahat atau dengan ISDN. Itu dipastikan dulu. Kalau seandainya nyerinya unstable, itu akan mengarah ke ACS ya. Kemudian dilakukan komorbiditas untuk dari pasien itu, komorbidnya apa itu ya, faktor risikonya apa, dan quality of life. Dilakukan pemeriksaan ECG, biochemistry, cek X-ray, ekokardiografi, dan diassess pretest probability. Ya, ini mungkin yang sudah dipaparkan sama Prof. Itu jadi pasien dengan typical chest pain, pasien 1 dan 2 didapatkan di atas 15% ya. Di atas 15% kita lakukan pemeriksaan selanjutnya. Nah, ini setelah dilakukan pretest probability, kita tentukan diagnosis approach yang mana yang cocok untuk pasien itu ya. Karena pasien keduanya lumayan high risk untuk terjadinya CAD, dan setelah dilakukan treadmill test positif hasilnya, jadi kita lakukan invasif strategi ya. Nah, ini sesuai dengan guideline, high risk, terjadinya CAD, terutama pada pasien kedua ya, didapatkan stenosis di atas 90% ya, invasif ya, invasif, kemudian dilakukan revaskularisasi. Kalau pasien pertama mungkin karena tidak signifikan ya, dipilih drug terapi ya. Nah, ini pemilihan dari diagnosisnya itu yang terbaik sesuai dengan guideline adalah mungkin coronary CTA ya. Ini masalahnya mungkin kita tidak memilikinya, itu belum. Mungkin di center kami belum, di Tabanan. Jadi mungkin pemilihannya masih stress ECG ya. Kita pilih stress ECG dengan negatif predictive value yang cukup rendah soalnya. Nah, ini sesuai dengan beberapa penelitian ini yang akan ditemukan pada saat dilakukan invasif strategi yang juga dilakukan fungsional study ya, baik FFR, IMMR atau CFR ya. Ada 4 ini yang akan ditemukan. Seperti tadi yang dipaparkan oleh Prof ya, ini penyebab dari coronary artery disease itu bermacam-macam ya. Dia bisa memang epikardialnya yang mengenai, atau mikrovaskular, atau memang overlapping ke tiga-tiganya ini. Itu yang harus dilakukan evaluasi yang bagus untuk terapi pasiennya. Tetapi harap diingat bahwa sesuai dengan apa yang kita punya di daerah tersebut ya, atau dan dari terapi sesuai dengan guideline kita pilih karena pasien itu menurun fungsi jantungnya dari pasien pertama kita pilih beta blocker, sedangkan yang pasien kedua dengan low blood pressure ya kita pilih pilihan keduanya adalah trimetasidin. Nah, ini diamond approach-nya sama juga mungkin ya.
diberikan terapi anti trombotik ya sesuai dengan guideline, kita pilih clopidogrel ya, Asfilat dan clopidogrel. Juga faktor risiko kita harus lakukan penanganan juga ya, stop smoking, healthy diet, physical activity, dan penurunan berat badan ya. Nah, ini juga sudah dipaparkan oleh Prof tadi, kalau seandainya didapatkan stenosis yang lebih dari 90%, kita pilih revaskularisasi ya, on top of medical therapy. Tapi sesuai dengan beberapa penelitian memang tidak ada bedanya, baik dari segi penelitian jangka panjangnya, sesuai dengan penelitian yang terakhir yaitu ischemia trial, itu OMT dan revaskularisasi tidak ada bedanya. Nah, ini mungkin yang menjelaskan kenapa masih nyeri pada pasien kedua ya, dikatakan bahwa 20 sampai dengan 40% lebih itu setelah successful PCI masih juga akan nyeri. Apa penyebabnya? Ya ini secara fungsionalnya yang belum kita lakukan pencarian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator, Om Santi. Terima kasih Dr. Eka sudah memaparkan case ya yang kita hadapi sehari-hari yang sangat komprehensif dan detail ya dari Dr. Eka. Saya rasa ini adalah menunjukkan ya dari presentasi Prof. Wayan Wite, kemudian Dr. Wayan Aryadana, kemudian Dr. Eka Aryawan, menunjukkan bahwa pembuluh darah jantung itu yang kita pikirkan tidak hanya epikardial, yang pembuluh darah besar. Ternyata mikrovaskular itu sangat penting ternyata ke depannya. Dulu penelitian-penelitian sebelumnya selalu berpikirnya epikard, bukan mikrovaskular. Ternyata setelah kita perbaiki dengan stent, kemudian perbaikan dengan bypass, ternyata pasien-pasien itu tetap angina. Ternyata ada faktor mikrovaskular yang berkembang ke depannya. Mikrovaskular atau masalah spasme, inflamasi yang disebutkan oleh Prof. Wayan Wite sama Dr. Eka. Bahwa itu tentunya adalah salah satu penyebab angina itu sulit diatasi walaupun sudah diperbaiki epikardialnya. Yang kita tahu bahwa mikrovaskular itu ternyata menyumbang hampir 90% daripada volume darah, daripada seluruh daripada darah. Ternyata epikardial itu hanya 10%. Nah, itu menyebabkan kita membutuhkan treatment lanjutan, optimal treatment pada kasus-kasus angina yang kita sebutkan sekarang CCS ya, chronic coronary syndrome, yang kedepannya perlu kita evaluasi lebih detail. Kedua, presentasi Dr. Wayan juga pentingnya statin ya, high intensitas statin pada coronary artery disease. Menunjukkan bahwa pemberian baik Armida trial, reversal trial, menunjukkan bahwa pemberian high intensitas statin terutama pada acute coronary syndrome sangat bermanfaat dalam hal prognosis pasien atau menurunkan mortalitas, MACE dalam hal beberapa hal. Kemudian yang disampaikan Dr. Eka juga banyak kasus-kasus yang kita hadapi, sering kita berhadapan bahwa pentingnya mendiagnosis, mengetahui patofisiologi, menangani faktor resiko, dan baru kita memberikan treatment. Bahwa ischemia trial menunjukkan bahwa kita harus melihat-lihat, berarti menangani pasien jantung dari hati. Kita ternyata penanganan, walaupun kita lakukan tes beberapa trial, tidak menunjukkan perbaikan. Apalagi sekarang idealnya dilakukan CT scan. Ya. Oke, kita lanjut ke diskusi. Ada berapa menit kita diskusi? 15 menit ya. Sekarang, selamat siang Prof. Masih di rumah ya Prof, sama Dr. Wayan? Tes suara? Ya. Oke Prof, ini ada pertanyaan Prof. Untuk Prof. Wayan Wite, mohon dijawab. Dan spesialis yang lainnya juga. Pertanyaannya adalah, apakah ada indikasi untuk melakukan pemeriksaan penunjang lanjutan ECHO, EKG treadmill pada pasien dengan gejala angina namun dengan umur yang relatif muda, 30-35 tahun, dan hanya dengan satu faktor resiko, Prof. Misalnya merokok. Silakan, Prof. Ya, pertanyaan bagus sekali. Tetapi ini sebelum kita menjawab itu, saya komentar dulu dengan kasusnya yang bagus sekali dari Dr. Eka. Wah, dari Tabanan. Jadi itu saya kira itu kita komentar dulu sebentar, baru pertanyaan ini. Karena yang tadi kalau umur muda, tadi kan saya menyampaikan tiga hal. Pertama, apakah potensial
ini sangat mencurigai ada high risk, itu yang tadi rupanya itu kedua-duanya high risk. Nah, untuk menjawab itu yang muda ini karena memang sekarang cenderung lebih mudah. Kalau tidak salah saya dari harapan kita yang mula-mula hanya 9% ketika saya membuat disertasi tahun 92, sekarang rupanya sudah 19% di bawah 40 tahun. Nah, ini untuk menjawab di harapan kita itu, kalau tidak salah datanya. Jadi tetap kalau dia tipikal angina misalnya, dan kita harus sebagai dokter kira-kira ada riwayat nggak tuh apa potensial untuk high risk itu timbulnya angina itu pada exercise yang ringan apa tidak. Nah, kan kita sudah sering mendengar teman-teman kita yang umur muda sekali kemudian sudden death di ruang senam dan sebagainya. Nah, itu jawaban saya. Jadi tetap kembali kepada algoritma tadi. Dari mendiagnosa saja sudah harus dipilih apa potensial high risk, apa low risk. Kalau low risk kita silakan dulu pakai CTA, jangan langsung ke ini. Bila perlu beri drug terapi karena tujuan terapi itu kan untuk mengurangi simptom, untuk memperbaiki prognostik. Nah, jadi itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Wita. Mungkin ada tambahan dari Dr. Eka? Mungkin dari saya sudah banyak dipaparkan Prof. tadi ya. Sesuai dengan guideline terbaru dari ESC 2019 ya. Yang pertama mungkin harus dilakukan evaluasi ya. Angina itu tipikal atau tidak ya sesuai dengan guideline itu. Kemudian dari asesmen itu bergerak menuju ke pretest probability ya. Kalau pretest probability-nya di atas 15 itu mungkin baru kita lanjutkan untuk dilakukan pemeriksaan yang lain. Kalau di bawah itu mungkin tidak perlu kita lanjutkan karena yang low risk ya, sangat tidak mungkin adanya CAD ya. Kalau seandainya pretest probability-nya umur 30 sampai dengan 35 itu di atas 15, baru kita lakukan pemilihan mana yang harus dilakukan pemeriksaan. Apakah coronary CTA sesuai dengan apa yang kita punya atau dilakukan pemeriksaan yang lain atau yang ditanyakan tadi ya treadmill test dan sebagainya. Jadi pretest probability itulah yang menurut saya adalah patokan kita dan itu mungkin bisa kita taruh atau diletakkan di meja praktek kita untuk melihat apakah pasien itu perlu dilakukan pemeriksaan selanjutnya atau tidak. Karena tidak semua pasien yang datang dengan chest pain kita langsung lakukan pemeriksaan karena itu akan istilahnya wasting energi dan apalagi pada masa pandemi sekarang. Mungkin itu Dr. Junior. Jadi kita selalu orang jantung itu mengkotak-kotak ya. Artinya bukan zamannya kotak-kotak, artinya bahwa kita mengkotakkan pasien itu low risk atau high risk. Hijau, kuning, atau merah atau sangat merah. Artinya di situ baik dalam hal penanganan mendiagnosis suatu CAD ataupun pemberian obat-obat. Itu pun kita harus diperhatikan. Nah, kita lanjut lagi pertanyaan kedua ini ya, biar banyak pertanyaan buat teman-teman yang peserta. Ke Dr. Wayan ini ya, Dr. Wayan. Izin bertanya kepada Dr. Wayan ini, apakah high intensity statin dapat langsung diberikan tanpa melewati moderate intensity statin? Dan apakah dapat langsung dikombinasikan dengan ezetimibe? Oke, ini kalau tidak salah pertanyaan dari Dr. Made Gunawan ya? Made Gunawan, ya dok. Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi sesuai dengan guideline itu ada di, kalau tidak salah slide nomor berapa itu ya? Itu sudah ada. Kalau jelas ICVD, ini slide nomor 7 kalau salah. Ini kalau jelas ICVD yang pertama kali harus healthy lifestyle, itu pertama. Kita lihat nih very high risk atau high risk. Jadi kalau dia walaupun lebih dari 75 tahun, itu bisa diberikan dari mulai dengan moderate ya. Moderate sini 40 lah. Kalau dia high itu 80 dia. Ini ada masalah. Bisa diberikan tergantung dari LDL-nya berapa. Kalau jelas ICVD, kalau dia very high risk harus kurang dari 55.
Kalau high risk kurang dari 70, tergantung LDL-nya berapa sekarang. Kalau dia LDL-nya misalnya dia itu 130. Dengan 130 dengan lifestyle yang bagus, makan yang bagus, exercise yang bagus itu bisa menurunkan sekitar 15%. Jadi dengan 40 saja rasanya udah bisa rasanya dulu. Tapi kalau nggak bisa, kita coba dengan maksimal dose. Nah, kalau dengan maksimal dose terjadi keluhan, ya kita turunkan lagi dia ke 40. Baru kita tambahkan ezetimibe. Dan itu sudah ada sekarang ezetimibe dengan atorva. Jadi gitu. Yang penting kita lifestyle dulu. Jadi yang pertama adalah pola hidup, pola makan yang sehat, ya. Jadi ini dia pilihannya cuma 2 untuk high intensity statin, atorva sama rusupai, ya. Kalau dengan ini tidak mampu dia dengan maksimal dose, baru kita tambahkan ezetimibe. Kalau ini tidak mampu lagi, baru kita tambahkan dengan PCSK9. Tapi kita harus tetap berpedoman adalah lifestyle-nya dulu yang sehat. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Wayan. Jadi kita harus klasifikasikan dulu Dr. Gunawan ya. Jadi klasifikasikan apakah low, apa moderate, atau high risk. Kalau udah high risk, kita harus langsung memberikan high intensity. Artinya di situ. Tetap treatment pertama adalah modifikasi gaya hidup untuk baru ke treatment. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Dr. Bagus Ananta ya ke Dr. Eka nih. Pada pasien PJK yang sudah dilakukan kateterisasi, di mana terdapat stenosis yang signifikan, pasien memiliki faktor risiko yang minimal. Apakah lebih baik dilakukan tindakan revaskularisasi dengan PCI atau cukup dengan terapi optimal terapi CAD aja? Terima kasih Dr. Eka. Oke, terima kasih Dr. Junior. Terima kasih Dr. Bagus Ananta ya atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali. Kalau seandainya pasien itu sudah dilakukan coronary angiografi ya dan sudah didapatkan lesi yang signifikan ya sesuai dengan guideline ESC tadi yang sudah dipaparkan ya baik Prof atau ada slide saya sedikit, itu kalau di atas 90% stenosisnya itu ya yang terbaik memang revaskularisasi ya on top of medical therapy ya. Kalau seandainya masih abu-abu, gray zone namanya ya, itu di bawah 90 atau bahkan di bawah 70 itu ya stenosisnya, kalau kita memiliki istilahnya memiliki functional study yang lain itu misalnya dengan dilakukan SPECT atau PET scan ya, atau mungkin dilakukan MRI gitu untuk melihat berapa FFR-nya baik secara invasif maupun secara non invasif, itu mungkin yang gray zone mungkin setelah itu dilakukan kalau seandainya FFR-nya di bawah 0,8 itu mungkin lebih bagus memang dilakukan revaskularisasi. Kalau menurut saya pasien yang tadi ditanyakan oleh Dr. Bagus Ananta itu ya kalau sudah di atas 90% ya sebaiknya dilakukan revaskularisasi on top of medical therapy. Tapi ya medical therapy tetap sebagai tambahannya, dan seperti yang dipaparkan oleh Dr. Wayan dan Dr. Jun tadi itu modifikasi gaya hidup juga harus dilakukan. Mungkin itu Dr. Jun. Terima kasih Dr. Eka ya. Jadi pertanyaannya tentang revaskularisasi artinya bahwa kalau mungkin saya tambahin dikit Dr. Eka, bahwa kita harus pastikan dulu apakah yang bermakna itu di distal apa di proksimal. Mungkin yang akan bermanfaat yang daerah proksimal. Tentu modal diagnostik yang kita butuhkan FFR, IFR, apalagi ke depannya kita di Indonesia belum ada CMR, EMR untuk menentukan microvascular problem apa tidak. Itu mungkin ada dasar untuk apakah perlu dilakukan revaskularisasi atau tidak. Oke, selanjutnya ke Dr. Eka lagi nih. Oke. Apakah ada tempat penggunaan ranolasin pada kasus tersebut? Oke. Bagaimana komparasinya dengan trimetazidin? Oke, terima kasih Dr. Jun. Terima kasih Dr. Suni ya atas pertanyaannya ya. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Cuma masalahnya mungkin tidak ada komparasi antara keduanya, itu mungkin
belum ada komparasi dari penelitian yang ada saat ini, itu belum ada komparasinya dari baik ranulasin maupun trimetasidin ya. Dari guideline ESC memang disebutkan bahwa kedua obat ini adalah second line ya. Tapi sebenarnya perbedaan antara first line dan second line itu sebenarnya tidak ada sebenarnya, kalau tidak ada bukti ilmiahnya yang mengatakan itu ya. Jadi first line itu lebih bagus daripada second line atau daripada third line, itu tidak ada sebenarnya penelitian yang pastinya. Bahkan yang second line lebih banyak penelitiannya untuk terapi CCS daripada yang first line ya. Yang first line itu hanya bermakna, terutama bisoprolol itu hanya pada pasien dengan penurunan LP fungsi ya. Kalau seandainya yang second line itu beberapa memang bagus ya. Kalau kita ngomongin ranulasin itu bagus untuk pasien-pasien dengan diabetes ya, mungkin ya, diabetes mellitus, karena ranulasin itu akan dikatakan menurunkan HbA1c ya. Itu yang mungkin komparasinya kalau dibandingkan dengan trimetasidin ya. Tapi pada pasien kami yang kami bagi di sini itu tidak ada faktor risiko kencing manisnya ya. Kalau ada faktor risiko kencing manisnya mungkin ranulasin yang kita pilih ya daripada trimetasidin. Itu mungkin walaupun belum ada penelitian untuk membandingkan keduanya, itu mungkin yang bisa saya jawab, karena keduanya merupakan hemodinamik terapi ya. Metabolic terapi ya. Selain hemodinamik kita perbaiki, metaboliknya juga kita perbaiki, baik dengan trimetasidin atau kalau seandainya ada ranulasin ya boleh. Oke. Dr. Eka, karena waktu ya. Mungkin Prof. Wita ada tambahan lagi untuk mengakhiri sesi diskusi karena waktu? Nggak ada? Saya rasa mungkin Dr. Wayan ada tambahan? Kalau nggak ada, Prof. Wita silakan mengenai pertanyaan. Jadi mengenai tadi itu menarik sekali. Jadi trimetasidin dan ini itu memang di guideline disebut second line. Tapi saya setuju Dr. Eka, first and second itu tidak bisa dibedakan karena patofisiologinya itu bersamaan. Jadi ada mikrovaskuler, ada vasospastik, dan ada juga yang epikardial obstruction atau semi obstruction. Kasus yang sangat menarik di Sanglah pernah terjadi, mungkin kalau ada Dr. Gunadi ikut, itu sudah CTO. Ini Dr. Junior yang ahli CTO ini sudah diputuskan untuk kebit, ternyata keluhan tidak ada semenjak dilakukan kateterisasi. Kita putar ulang lagi hasil kateterisasinya, ternyata pembuluh darah baru itu yang tadi kolateral Prof. Baru itu yang tumbuh baru Kolateral. Kolateral tali. Itu menyebabkan dia tidak ada keluhan berikutnya karena dia menolak untuk kebet, akhirnya medikamentosa. Nah itu disitulah saya kira jadi peran dan metabolik itu. Ya. Jadi rupanya terjadi vasospastik daripada kolateral itu. Nah kemudian kita treadmill-nya negatif. Nah, itulah kira-kira ini pengalaman yang luar biasa ini. Ya. Terima kasih, terima kasih Prof. Wita atas jawabannya. Terima kasih. Saya rasa nih saya harus simpulkan. Mohon maaf Prof. Wita, Dr. Wayan Aryadana, dan Dr. Eka Riawan. Saya rasa diskusi yang sangat menarik pada pagi dan siang ini ya, bahwa tentang advance penanganan angina ya pada CAD. Kita tahu bahwa, saya simpulkan aja bahwa kita tahu bahwa dalam hal penanganan angina, kita membutuhkan suatu penanganan yang individualized ya. Artinya bahwa kita harus melihat, mendiagnosis, memberikan treatment sangat berbeda-beda masing-masing pasien. Dalam hal kita tahu mikrovaskuler itu sangat berperan ya sekarang ini. Kita tahu bahwa 90% mikrovaskuler mengisi volume dalam darah, di pembuluh darah, di jantung. Sedangkan epikardial hanya 10%. Dan Prof. Wita sudah menyampaikan dan Dr. Eka penanganan pada kasus-kasus yang kita lihat secara epikardial tidak terjadi obstruksi dalam hal penyakit jantung koroner.
Kemudian pemberian statin yang disampaikan oleh Dr. Wayan, ternyata pentingnya intensitas statin dosis tinggi ya. Jadi pada ACS terutama, di mana bisa menurunkan inflamasi, memperbaiki flow, TIMI flow, ternyata lebih baik dibandingkan tidak diberikan intensitas statin, apalagi dibandingkan golongan yang lain. Terutama yang dianjurkan adalah atorvastatin atau rosuvastatin dibandingkan golongan-golongan statin yang lain. Saya rasa karena waktu, terima kasih. Selamat kepada 3 pembicara kita yang hebat pada pagi dan siang ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga kita selalu sehat dan aman dari corona dan kita bertemu kembali dalam simposium offline ya ke depannya. Saya moderator mengucapkan banyak terima kasih dan ucapan Om Santi Santi Santi. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Kita kembalikan ke MC untuk melanjutkan acaranya. Terima kasih kepada moderator Dr. Imade Juniorina Arte, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Demikian acara simposium keempat hari ini. Diingatkan kembali kepada seluruh peserta agar tidak lupa mengisi feedback yang terdapat pada kolom chat Zoom meeting. Saat akhir simposium ke-8 nanti pada tanggal 20 Desember sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Diharapkan untuk seluruh peserta simposium tetap setia mengikuti acara Simposium Bali Kardiologi Update ke-9 ini, karena di akhir acara simposium nanti yaitu tanggal 20 Desember akan diadakan pengundian door prize yang tentu saja memberikan hadiah-hadiah menarik yang sayang untuk dilewatkan. Rangkaian acara Bali Kardiologi Update ke-9 tahun 2020 masih berlanjut hingga minggu depan, di mana pada tanggal 18 Desember merupakan workshop ketiga dan keempat, kemudian diikuti pada tanggal 19 sampai tanggal 20 Desember merupakan rangkaian simposium yang kelima dan ke-8. Tibalah kita pada akhir acara. Terima kasih kepada para moderator dan pembicara yang telah memberikan materi pada hari ini. Terima kasih juga atas partisipasi dan antusiasme yang diberikan oleh para peserta terhadap seluruh materi simposium pada hari ini. Kami, segenap panitia, memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang tidak berkenan selama berlangsungnya acara. Mudah-mudahan materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di acara simposium Bali Kardiologi Update ke-9 minggu depan. Kami tutup acara ini dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.